Shalom, umat Tuhan yang berbahagia. Pada perenungan hari ini, ada ayat yang luar biasa. Ayat yang memberikan kepada kita jaminan, pengharapan, dan iman untuk bertambah. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bekerja dengan imam besar kita. Saudara mau bekerja dengan Tuhan? Bagaimana cara bekerja dengan Tuhan? Kita tahu sekarang berdasarkan ayat ini, imam besar yang telah melintasi semua langit, Anak Allah Yesus Kristus, sudah melakukan pekerjaan untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dia telah mati di kayu salib untuk membayar upah dosa itu, yaitu kematian kekal. Dan saat ini dia sedang bekerja sebagai imam besar bagi kita, pengantaraan bagi kita. Mau kita bekerja sama dengan dia? Bagaimana caranya? Kalau kita mau, kita harus ingat. Kita perlu memantaskan. Kita perlu untuk membuat diri kita pantas bekerja sama dengan Tuhan. Cara bekerja sama, cara membuat kita pantas bekerja sama dengan Tuhan adalah memiliki iman yang teguh. Apa iman teguh itu? Iman atau kepercayaan bahwa kita memiliki imam besar itu. Iman atau kepercayaan yang teguh adalah meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar kita itu. Bagaimana caranya juga kita bekerja sama dengan Tuhan saat Dia sedang bekerja mengantarai kita. Kita juga harus melakukan pekerjaan selama kita berada di bumi ini, bekerja sama dengan Tuhan. Di dalam renungan kita hari ini, firman Tuhan mau mengajak kita bekerja sama dengan cara-cara yang praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, usahakan supaya kita tidak membiarkan hari kita berlalu tanpa menyadari bahwa saya bertanggung jawab untuk mengingat pengorbanan Tuhan. Jadi setiap hari kita harus selalu mengingat pengorbanan Tuhan. Itulah cara bekerja sama dengan Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Di dalam usaha kita bekerja sama dengan Tuhan, kita harus selalu ingat pengorbanan Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus pertumbuhkan kasih. Kita harus biarkan kasih itu terbuka. Kita buka pintu lebar-lebar di mana Kristus dapat menjadi penuntun. Apa juga yang harus kita lakukan? Berbicara dengan manis, tidak berbicara dengan perkataan keras dan kasar. Itu juga adalah usaha kita, pekerjaan kita. Sebagaimana Kristus dengan perkataan-perkataan yang manis, namun tegas selama Dia ada di dunia ini. Ketika kita bekerja sama saat ini, kita perlu membuka pintu kasih lebar-lebar, menyatakan kata-kata yang penuh dengan kasih mesra, tanpa ada kekasaran, dan tidak dengan persungutan, dan tidak dengan merendahkan orang. Sementara Ia bekerja bagi kita, sementara Kristus bekerja bagi kita, biarlah kita bekerja dengan sungguh hati dan penuh perhatian untuk meninggikan persatuan dengan sesama umat Tuhan. Itu adalah langkah ketiga. Langkah pertama, tumbuhkan iman. Bagaimana caranya? Ingat pengorbanan Tuhan. Yang kedua, buka pintu kasih lebar-lebar. Nyatakan kasih di dalam perkataan, di dalam sikap. Dan yang ketiga, mau hidup bersatu dengan umat Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan yang melambangkan kesatuan surga untuk keselamatan saya dan kita semua, kita juga perlu untuk memiliki kesatuan dengan umat Tuhan yang lain. Karena itu adalah cara kita bekerja sama dengan imam besar kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kemampuan untuk bekerja pada saat Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Kami perlu untuk bertambah-tambah iman. Kami perlu untuk membuka kasih lebar-lebar. Kami perlu untuk bekerja sama dengan umat Tuhan. Karena itu adalah usaha dan pekerjaan yang kami lakukan sebagai wujud kami kerjasama dengan Tuhan. Karena kami telah diselamatkan. Bantu umat-umat Tuhan, semua yang sedang bergumul untuk mempercayai Tuhan, untuk berbagi kasih, untuk bekerja sama dengan orang lain. Bantu kami semua Tuhan, supaya boleh dimenangkan. Hari ini adalah hari di mana kami mau dimenangkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.